Gue melihat Pram ini adalah politisi PDIP yang paling nggak PDI gitu. Oh, paling nggak PDI. Paling nggak, dia PDI tapi dia paling nggak PDI dari penglihatan orang awam ya. Oke. Dia pandai membranding dirinya supaya nggak terlalu PDI yang kayak PDI yang lu nggak suka itu. Nih, sekarang gue kasih coba contoh ya. Dari Jakbar, Jaktim, Jakut, Jakpus, Jaksel. Transportasi publik terbaik di mana Jaksel? Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakbar terburuk. Yang paling buruk, semua buruk. Jakbar terburuk. Jakbar terburuk. Jakbar terburuk. Kenapa lu bisa indikasikan Jakbar terburuk? Karena gue menganggap gue capable dan gue bisa diandalkan lah. Kalau ngomong merit by merit gue yakin. Pede banget lu ya. Pede. Karena bacaan gue buku-buku urbanisme. Oh, oke. Buku-buku yang terkhususnya fokusnya kepada transportasi. Jadi mau diadu sama orang di Dishub pun gue berani sebenarnya. Oh, jadi orang lama di Dishub. Oke. Ini yang kemarin dia juga buat statement ini loh, Gam. Nggak mau jadi gubernur 1-2 periode, maunya cuma sekali. Ini gimana nih? Maksudnya lu paham gak sih? Gue percaya. Oh, lu percaya? Siapa tahu jadi yang lain. Jadi gubernur cuma sekali, terus jadi presiden gitu maksud lu ya? Nggak tahu. Tapi ya berarti kan dari omongan dia itu kan jadi nyawapres nggak salah kan? Oke, kembali lagi di Retorika Show. Hari ini gue pengen ngobrol bareng Gamal. Kita mau bahas tentang paslon yang dia dukung, Mas Pramono. Selamat datang Gamal. Ya, thank you Bel. Kenapa ngundang gue? Nggak narsum? Enggak. Maksudnya gue lagi penasaran sama Pramono. Oh, udah lewat kan? Iya, tapi nggak apa-apa. Walaupun udah lewat, tapi kan dia akan jadi gubernur 5 tahun ke depan. 7 Februari. 7 Februari bakal jadi gubernur untuk 5 tahun ke depan. Yes. Sekarang yang mau gue tanyain, kenapa pada akhirnya lu milih Pram ya awal-awal itu ya? Gue milih Pram karena pertama gue gak suka PKS. Jadi gue gak mungkin pilih Ridwan Kamil karena wakilnya PKS kan. Kedua karena Pram ngajak gue. Gitu doang? Ya timnya Pram ngajak gue lah. Ya gue seneng diajak kan. Iya. Dan gue melihat Pram ini adalah politisi PDIP yang paling gak PDI gitu. Oh, paling gak PDI? Paling gak, dia PDI tapi dia paling gak PDI dari penglihatan orang awam ya. Oke. Dia pandai membranding dirinya supaya gak terlalu PDI yang kayak PDI yang lu gak suka itu ya? Iya, kan lu bilang PDI terlalu keras gitu-gitu ya? PDI kan keras. Gue tuh kalau dulu ya gak suka partai tuh 2, PDI, PKS. Ya kalau Mas Pram ini gue lihat ya PDI-nya itu gak kental gitu. Tapi padahal dia orang kental di PDI kan gitu. Itu hebatnya nge-branding dirinya lah. Iya, oke. Selain dia tidak sangat PDI dan tidak didukung oleh PKS, apa skill atau apapun lah kemampuan yang lu bisa ukur gitu? Lebih ke apa yang dia melakukan. Dia itu kan ingin melanjutkan apa-apa yang udah jalan nih supaya rampung. Dia udah janji nggak bakal bikin proyek mercusuar. Kita kan tahu Anies punya JIS, Jokowi punya apa dulu di Jakarta. Dia bikin MRT, bagus, bikin JIS, bikin MRT. Tapi ini kan semua sebenarnya belum rampung. MRT masih jalan terus, JIS juga belum rampung. Duit kan terbatas. Ya udah, yang udah ada lanjutin aja. Bang Yos punya TJ. Voke ada BKT, duit nih pas-pasan. Jangan kita cari gubernur lagi nih 2025 nih, gubernur lagi yang mau buang-buang anggaran, dia mau bikin balai kota dipindah ke Jakarta Utara lah, dia mau bikin kemarin bikin apa sampai gue lupa tuh. Apalagi tuh? Pengen buat Dubai. Ya Jakarta Utara jadi Dubai segala-gala macam. Boleh kalau anggarannya ada. Ada nggak? Kan nggak ada begitu. Kalau duitnya nggak ada dia bangun yang baru terus sampai kapan nih? TJ rampung, MRT itu kan juga ada dananya Pemda juga. Jadi lu melihat Pram ini nggak punya proyek mercusuar dan niatnya hanya ingin melanjutkan aja gitu Dia ya? komit di situ dari awal. Dan itu yang lu suka? Iya, karena kita mesti ngerampungin yang ada dan itu butuh duit, sesimpel itu aja. Oke, kan anggaran DKI kan gede ya, berapa triliun? Yes, gue? 90-an triliun. Tapi lu tahu gak nih kayak TJ aja tuh anggarannya kurang. Kadang TJ kalau anggarannya kurang nih, itu angkot trayeknya mikrotrans entah ada yang di stopin dulu, entah gimana karena emang duitnya nggak gablak duit. 90 T itu ya gede kalau secara keseluruhan, tapi kan kalau kita lihat dibagi-bagi ke pos-pos yang ada kurang sebenarnya. Angkot aja belum semuanya masuk mikrotrans di Jakarta. Di Jakarta Utara mana ada mikrotrans? Masih angkot-angkot biasa kan? Itu kan butuh duit semuanya. Ya, tapi menurut lu Mas Pram akan konsisten juga gak? Kayak masalah-masalah Jakarta yang udah klise banget gue bilangnya. Dari dulu nih udah ada nih banjir gitu loh. Kemacetan ini kan ada terus dari masa lampau nih gitu. Lu kan selalu teriak ya masalah transportasi publik supaya gak macet gitu ya. Apalagi masalah banjir yang terus berulang-ulang nih.
Ya kan dari dulu lah, dari zamannya siapa gitu masih tetap banjir. Ini Mas Pram gimana ngelihatnya? Ya ini kan masalah klasik ya. Iya. Akan tuntas apa nggak bakal tuntas. Tapi kan harapannya berkurang, terkontrol lah harapannya. Perkara Mas Pramnya bakal bisa apa enggak, kalau dia mau dengerin orang yang ahli-ahlinya sih, tim dia kan banyak timnya Anies tuh. Ya kalau dia tabiatnya tidak berubah ya, tetap seperti apa yang kita lihat kemarin, orangnya emang mau dengerin. Mas Pram ini. Iya, jadi ngilangin sih nggak mungkin, tapi ngontrol itu kan harapannya ngontrol. Menurut lu Mas Pram juga akan populis juga nggak kayak Mas Anies karena didukung Mas Anies ya? Populis ini dalam artian kayak yang nggak penting-penting ini loh. Rumah sakit jadi rumah sehat gitu-gitu loh. Ya pasti ada lah. Kan orang nggak black and white kan. Iya. Nggak kita bisa bilang populis apa enggak, pasti kan mix sih itu tuh. Iya, oke. Dan satu lagi nih Gam, ini kejadian di gua sebenarnya. Gua itu setiap ke kantor ya, ke Menteng ini, gua selalu lewat Tanah Abang itu. Ya gue ingat betul zaman Ahok tuh wah gila sih, enak banget tuh, lancar banget. Gua bisa apa ya bilangnya, jalan tuh ya enak lah, orang nggak parkir di tepi jalan sembarangan gitu zaman Ahok. Zaman Anies berubah tuh. Gua Berantakan. menurut gua berantakan. Kenapa menurut gua berantakan? Ya lu kayak parkir bebas deh, tepi jalan lu parkir gitu. Sebagai orang yang sangat kental ya, orang di situ juga ada parkir liar, maksud gue kan gitu banyak. Mas pernah makan konsisten di situ nggak menurut lo? Gue rasa itu nggak bakal beres sih. Kenapa? Kenapa dia nggak bisa kayak Ahok? Nih didukung Ahok, didukung Anies nih, kurang the best apa? Kalau gue harus jujur ya, karena gue lihat Mas Pram ini kan didukung oleh beberapa, ada ormas yang dukung lah. Jadi gue nggak pede kalau soal Tanah Abang, gue nggak pede sih. Nggak pede lo. Jadi gimana masa kita pilih gubernur tapi nggak pede untuk nyelesain masalah kayak gini-gini? Ya ini kan lagi nggak black and white. Ada yang dia benerin, ada yang dia bisa benerin, ada yang enggak, ada yang bisa. Karena nggak mungkin semuanya bener kan begitu. Ini kayak gue merhatiin kayak Mas Pram ini bukan bangun Jakarta tapi pengen nyenengin semua orang aja. Ini kan nggak bisa, gubernur standarnya pengen nyenengin semua orang. Ini tantangannya Mas Pram menurut gue. Meskipun gerbong dia nggak sebanyak gerbongnya Ridwan Kamil ya, tapi kan juga kita harus tahu ini kan politik. Mas Pram itu kan didukung sama banyak ormas juga lah. Yang mana ormas itu kan ada dugaan bahwa punya kepentingan di hal-hal seperti tadi tuh. Di Tanah Abang segala macam. Dan Tanah Abang itu kan setahu gue Mas Pram suaranya tinggi lah. Jadi gak bisa dihilangin. Jadi menurut gue untuk ngilangin gak mungkin. Apakah akan seperti Ahok? Menurut gue enggak. Karena gue harus jujur aja nih. Kalau gue tipu-tipu kayak lagi ngejilat gue kan. Ya kan penjilan yang acceptable. Iya kan. Kalau gue harapan gue gini. Mas Pram sih nggak pernah bilang dia akan ngebalikin Tanah Abang ke era Ahok enggak, dia nggak bilang itu. Dia bilang dia mau improve TJ, dia mau improve MRT dan lain-lain. Itu yang kita kejar. Yang udah dia nggak ucap ya gue juga nggak pede untuk ngarepin itu kan gitu aja. Ada nggak sih yang kemarin tuh kalau nggak salah gue baca berita yang jalur apa ya TJ atau busway yang pengen dihapusin itu ya, lu ngikut nggak sih? Iya. Itu gimana sih jadi ceritanya? kan di sub ini mikir kalau nanti MRT-nya udah rampung nih dari Lebak Bulus ke kota, TJ Blok M kota dihapus aja karena tumpang tindih. Tujuannya apa? Buat ngapus anggaran sebenarnya, ngurangin anggaran TJ-nya. Karena TJ ini salahnya di Jakarta ya. TJ itu dibikin bentuknya PT. PT Transjakarta, PT MRT dan lain-lain kan. Dan PT itu kan secara hakikatnya harus punya profit. Padahal yang namanya public transport itu harusnya kan public service. Jadi mindsetnya aja udah salah. Kalau mindsetnya itu mau efisien secara keuangan udah ngaco. Makanya adalah ide-ide kayak tadi tuh, ide-ide buat ngurangin jalur TJ yang singgungan dengan MRT. Dan malah DPRD-nya pun juga mendorong buat dikaji. Jadi DPRD sama Disupi sama-sama nggak paham kalau menurut gua. Karena mindsetnya salah. Mindsetnya mikirin dari POV PT bukan dari sisi public service gitu. Jadi badan hukum apa yang cocok untuk TJ dan MRT? Dibikin aja pokoknya ini badannya badan publik lah untuk pelayanan publik. Badan pemerintahan gitu. Gua nggak paham lah, tapi yang pasti bukan PT. Yang pasti bukan PT. Karena kalau PT nanti ngaco, udah pola pikirnya ngaco. Bukannya BUMD itu PT ya biasanya? Cuman saham kepemilikannya dimiliki oleh gubernur. Boleh kalau misalnya ada BUMD apa nih? BUMD jualan udang, jualan apa silakan. Tapi kalau pelayanan publik jangan PT dong. Tapi semuanya kan di PT-in kan ngaco. Dan menurut tuh harus dievaluasi. Harus diganti. Gak perlu dikaji, ganti. Harusnya. Oke. Kalau enggak ya nanti pemikirannya subsidinya akan dipirit-pirit terus. Karena tujuannya supaya nggak rugi. Tujuannya bukan supaya nggak rugi. Rugi mah rugi aja. Orang buat pelayanan publik kan begitu harusnya. Iya.
Dan lagi nih Bel, kalau ngomongin public transport, kalau dia beririsan juga, ya nggak apa-apa karena kan nggak semua orang bisa naik MRT. Emang MRT murah. MRT gue kesini dari Lebak Bulus 14.000. 1.000 satu ini ya. 2.000 loh. 2.000 ya satu. Naik TJ 3.000. Kan nggak semua orang bisa mampu bayar bolak-balik 14.000 kali 2 30.000. Mahal tuh kan. Lagi kasih opsi lah buat orang bayarin aja. Nah, karena mindsetnya itu mikirin perusahaan dan bahkan gue yakin dari sisi direksinya pun ditarget untuk supaya nggak rugi. Itulah yang bikin mindsetnya salah. Jadi TJ yang di Blok M ke kota tuh tetap harus menurut lo? Wah harus tambahin kalau perlu. Loh macetnya udah hilang belum? Kan belum. Oke. Kalau macetnya udah hilang ya nggak apa-apa hapus dah. Dan nggak bakal pernah hilang sampai kiamat juga. Ini sebelum lu, ini gue jadi nanya ke belakang nih jadinya. Kan lu dukung dia juga pasti karena kemarin tuh lu pernah kritik dia terus dia aware sama kritikan lu. Iya. Ya itu kan lu kritik bagian mana sih kemarin tuh? Gue bilang kemarin tuh bagian KRL. gue bilang tuh kan KAI. Kok lu ngurusin KAI gue bilang. Memang statementnya Mas Pram apa kemarin waktu itu? Ya dia bilang kan dia bisa mengkolaborasikan dia gitu sih. Dia bisa bantu koordinasi dia itu sih. Setelah itu lu di mention kan? Iya. Dan kemudian lu masuk pada timnya kan? Lu setahu gua kan ada video lu sempat ngobrol sama dia di GBK loh. Iya ada. Itu ngobrolin apa sih kamu? Gue penasaran. Oh dia cerita dia mau bikin Jakarta Fun lah namanya. Terus? Jakarta Fun tuh ngikutin Indonesia punya Inavan katanya. Jadi sisa anggaran Jakarta nih daripada diendepin kadang ada bunganya mungkin menguntungkan tapi kan mendingan diinvestasiin supaya lebih cepat naiknya gitu kan. Nah duit hasil investnya itu ya kita bisa bagi ke Jakarta buat ya danain project-project yang kurang duit. Itu yang paling dia semangat ngomong sih. Jakarta Fun. Itu yang paling dia semangat ngomong tuh. Menurut lu itu oke? Ya oke aja. Oke aja. Karena kan Inavannya itu juga berhasil. Oke. Jadi sebenarnya blueprintnya udah ada. Tinggal diikutin aja. Jadi Inavan invest kemana, Jakarta Fun ngikut aja. Karena Inavan sudah terbukti berhasil gitu. Oke. Ini yang kemarin dia juga buat statement ini loh Gam. Nggak mau jadi gubernur 1-2 periode, maunya cuma sekali. Ini gimana nih? Maksudnya lu paham gak sih? Gue percaya. Oh lu percaya? Siapa tahu jadi yang lain. Jadi gubernur cuma sekali, terus jadi presiden gitu maksud lu ya? Nggak tahu. Tapi ya berarti kan dari omongan dia itu kan jadi nyawapres nggak salah kan? Tahu bener gubernur 1 periode kan? Iya. Nggak bohong kayak yang udah-udah kan? Yang udah-udah maksudnya apa? Ya nih? ada lah. Oke. Yang nyagupnya nggak kelar gitu. Tapi menurut lo kalau Mas Pram jadi gubernur nanti, komunikasinya bagus nggak sama pemerintah pusat? Nggak kayak Anies yang kan tuh dulu tuh susah ya komunikasinya. Ngeruk sungai itu kayaknya sulit banget gitu ya. Ya kalau dibanding Anies sih jauh lah. Pasti kan Pram lebih akrab dibanding Anies kepada semua orang di kabinetnya Prabowo. Ya lu melihatnya begitu ya. Loh kita kan ngelihat semua orang dulu yang mau ketemu Jokowi pasti kan lewat Pram. Pasti kan yang namanya Bahlil, yang namanya Prabowo, yang namanya Erlangga lah, Zulhas itu kan pasti kalau mau ketemu Jokowi pasti kan lewat Pram juga. Bukan yang Pratikno ya? Pram itu kan saya skap. Iya. Dia bantu ngatur-ngatur waktu Jokowi gimana biar bisa disempilin masuk Zulhas, masuk siapa. Pasti kan ada kedekatan di situ kan. Berarti lu masuk ke tempat yang tepat juga nih ya. Untuk apa tuh? Apa ya? Sebagai orang yang pernah ngatur-ngatur jadwal Pak Jokowi ini kan lu sekarang ngabdi ke beliau ini kan. Paten juga lo berarti masuk sana. Ngabdi, waduh, gue nggak menggunakan kata ngabdi sih. Oke. Terus gue mau nanya lagi nih kan banyak tuh yang dukung Mas Pram tuh influencer, tim ses gitu-gitu kan. Dibagi-bagi kue nggak sih nanti tuh? Gua belum tahu. Oh iya. Belum tahu. Masih jauh. Pelantikan 7 Februari. 7 Februari kan. Iya. Maksud gue kalau Sekarang kalau nggak salah lagi liburan orangnya. Masih jauh berarti. Maksud gue kalau Ridwan Kamil karena partai politik yang dukungnya banyak kan pasti tuh banyak banget tuh yang harus dibagi posisi dan tempat. Pasti. Karena gede banget kan. Pasti. Dan Pram ini kan kecil aja timnya sebenarnya. Iya. Jadi kan ada tempat buat mereka ini entah komisaris BUMD, entah dibuatkan lembaga sendiri untuk ini influencer yang udah dukungnya Pram gitu. Mungkin. Lu membayangkan itu nggak? Ya pasti kemungkinan besar begitu. Iya. Dan kalaupun lu masuk misal jangan jadi penjilat gitu kan, nggak malah harus masuk. lu concern di isu transportasi publik Pasti, tetap. karena gue menganggap gue capable dan gue bisa diandalkan lah. Kalau ngomong merit by merit gue yakin. Pede banget lu ya. Pede. Karena bacaan gue buku-buku urbanisme. Oh, buku-buku yang fokusnya kepada transportasi. Jadi mau diadu sama orang di sub pun gue berani sebenarnya. Jadi orang lama di sub. Oh di sub Jakarta paten nggak menurut lu? Gue nggak tahu detailnya. Tapi maksudnya kalau mau kita bikin pemerintahan yang
merit nih ya, gue diadu sama siapa juga berani Sama di tentang terkhusus transportasi gitu loh. Oke. Dan pasti gue menang, gitulah, Pasti ya. pasti. Nih sekarang gue kasih coba contoh ya. Dari Jakbar, Jaktim, Jakut, Jakpus, Jaksel. Transportasi publik terbaik di mana Jaksel? Jaksel, Jaktim, Jakpus, Jakbar terburuk. Yang paling buruk, semua buruk. Jakbar terburuk. Jakbar terburuk. Jakbar terburuk. Kenapa lu bisa indikasikan Jakbar terburuk? Karena nggak ada apa-apa. Ada TJ kan? TJ-nya pun cuma di jalan utamanya aja. Kan ada KRL juga lewat Jakbar. KRL susah. Kalau utara masih ada KRL betul. Masih ada Ancol tuh kan KRL. Iya. Meskipun juga itu Jakarta ini kan lebar ya. Jakarta Utara itu kan lebar banget ya. Iya. Ya di Priok mah nggak ada. Tapi kan di Ancol ada. Iya. Jadi kalau Jakbar tuh bener-bener nggak ada KRL-nya. Iya kan Jaksel juga keunggulannya karena MRT doang kan. Jaksel mah semua angkotnya Mikrotrans. TJ-nya pun yang paling bagus bisnya tuh gue lihat di Jaksel tuh. Bahkan angkot yang masih konvensionalnya pun bersih-bersih. Jadi emang Jaksel nih top lah. Transportasi publiknya. MRT pertama di mana? Di Jaksel. Bukan di mana-mana kan, tapi di Jaksel kan. Iya. Tapi next ntar ada LRT di Jakarta Timur kan. Iya. Tapi sebagus-bagus LRT masih kalah sama bagusnya MRT. LRT lebih lambat pertama. LRT kan KRL. Iya, tapi kan ngomong di Jakarta Timur ntar ada LRT nih. Dari Manggarai nyambung ke Kelapa Gading tuh. Nyambungin ke yang punya Ahok dulu yang di Velodrome. Tahu gak lu? Iya, gue tahu ngikutin. Sebagus-bagusnya LRT di timur nanti itu nggak akan bisa ngalahin bagusnya MRT karena LRT itu pasti lebih lambat. Enakan MRT lebih cepet. Dan MRT kan punya Pemda, LRT KRL punya. Dan sepenglihatan gue sekarang yang di bawah Pemda tidak sebagus di bawahnya. Sepenglihatan gue yang di bawahnya KAI nggak sebagus yang di bawah Pemda. Ngebandingin LRT sama MRT gitu loh. Oke. Pram ini berarti kalau untuk transportasi publik itu cukup aware lah ya karena ada lu di dalamnya gitu ya. Ya gue nggak tahu kan gue belum di dalam. Ya, oke. Gue itu kan dukung nggak masuk tim, gue dukung sebagai perorangan aja bukan simpul-simpul Bel. Iya, gue ngikut kok TikTok lu ngomongin banggain Pram tiap hari gue liat waktu di Gitu TikTok ya? tuh kan. Lu nyerang Ridwan Kamil aja kan. Oh iya karena kalau gue banggain Pram viewsnya 100.000. Jelekin Ridwan Kamil 1 juta. Memperbaiki algoritma ternyata. Jadi emang gampangan jelekin Ridwan Kamil sebenarnya. Iya, tapi menurut lu apa yang lu kritik dari Pram sebagai seorang gubernur nanti nih? Kan nggak mungkin nih orang perfect banget, Iya the best pastilah, banget kan? pastilah. Apa yang lu Ya ini dia mesti lebih gue nggak tahu nih orang bisa nggak nih benar-benar nggak populis seperti yang diomongin gitu kan karena ada beberapa yang dukung juga sepertinya yang bisa cukup bikin ribet lah gitu. Nggak tahu belum terbukti karena kan belum jalan. Siapa tahu ternyata memang gila memang keren kita nggak tahu kan. Oke, pindah dari Pram ke wakilnya sekarang. Mau wakilnya lu pernah komunikasi atau enggak? Enggak, tapi anaknya Rano Karno tuh tetangga gua. Oh gitu. Tapi gua nggak kenal sama Rano Karno. Pernah ketemu lagi nonton debat ketemu tapi ya udah gitu doang. Oh lu tetangga gua gitu ya? Iya kompleks sebelah. Oke. Tapi wakilnya lu nggak ngikutin? Enggak, tapi gue yakin Pram itu kalau nggak Rano Karno ya nggak menang. Karena ya di kita mungkin Rano Karno nggak populer ya. Di TikTok mungkin dihujat mulu ya sama orang-orang ya. Oh, soal omongan Rano Karno kan tinggal dipelintir mulu. Tapi di grassroots kan taunya Rano Karno bukan Pram. Siapa yang tahu Pram? Jadi lu merasa Pram menang juga karena Rano Karno ya? Iya. Apa karena isu Betawinya kemarin ya? Iya, termasuk itu dan dia terkenal sebagai Sidul. Itu yang membantu. Ya gimana lawannya wakilnya Suswono. Gak terkenal sama sekali. Oke, secara kampanye dia menang. Secara kinerja gimana menurut lu Pram? Si Dul? Gue gak tahu lah. Nggak tahu ya, nggak ngikut ya? Gue gak ikutin. Jadi lu melihat gubernur Jakarta tuh ya Pram aja, Dul nggak lu ikutin? Dan ya seharusnya kita begitu gak sih? Ngelihat ya presiden, bukan ngeliat wakilnya kan. Kalau gak dikasih wewenang cuman ban serep. Iya, maksud gua kan satu kesatuan tuh. Menangnya aja buktinya karena Dul lu bilang tadi, bukan hanya karena Pram kan? Itu kan dari sisi pemenangan politiknya. Pemenangan politik kan bukan gitu. sisi nanti gimana nge-governnya gitu kan. Ya governnya pun kalau misalnya gubernur atau presidennya nggak ada maksudnya. Ya. Kalau dulu kan Jokowi Ahok kita lihat tuh ada split di situ kan. Tapi saat Jokowi Ma'ruf emang ada split di situ. Nggak ada, Pak Ma'rufnya kan terlihat AFK. Iya, berarti kan tergantung kesepakatan. Ya selama belum kita bisa ngeliat, berarti kan kita harus berasumsi bahwa ini adalah pemerintahan satu orang si gubernurnya. Sampai nanti dibagi, kita nggak tahu kan. Oke, ini terakhir nih dari gua nih. Kan ntar lagi kalau dia menjabat 7 Februari tentu yang menjadi pengawas bagi Pram dan Dul ini tentu DPRD kan. DPRD ini kan isinya partai politik tuh. Kan sebelumnya hanya PDI nih. Dari partai politik tuh mana yang lu harapkan akan mendukung Pram kira-kira? Lu ukur nggak? PKS dukung. Akan dukung Pram PKS ya? udah ketemu, dukung.
Siapa lagi? Gua rasa sih ya, kalau orangnya Pram nih, ini bakalan ada oposisinya pun oposisi kayak PDI sekarang ke Prabowo. Oposisi yang nggak gimana-gimana juga gitu. Oposisi yang biasa aja gitu ya. Karena nggak enak kali sama Prabowo, PDI makanya nggak nyerang Prabowo kan. Nyerangnya Jokowi aja. Begitupun nanti ke Pram juga mungkin oposisi tapi ya nggak kayak ke Anies lah, itu gue yakin lah. Kalau ke Anies kan PSI paling gila dulu. Ya oke. Tapi lu belum bisa ukur dong partai politik yang akan masuk ke Pram selain PKS. Ya tapi kalau ngelihat seberapa akrabnya kan kita yakin kayak PAN kayak Golkar pasti akrab lah sama Pramono. Asumsi gue aja. Asumsi lu ya. Gue aja. Oke, terima kasih banyak Gamal. Ya. Mudah-mudahan karir lu moncreng lah di Lu kemarin pilih Pramono. siapa? Di mana? Kemarin lu pilih siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Ridwan Kamil. Bukan Dharma Kun. Bukan, Ridwan Kamil. Ya wis lah kalau begitu. Oke, makasih banyak. Ini pertanyaan lu aneh banget di akhir-akhir. Terima kasih banyak teman-teman Retorika Show. Sampai jumpa di episode selanjutnya.